Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 14 November 2020. Tema daripada saat teduh dan renungan hari ini dengan judul Kesempurnaan Pelukannya. Kesempurnaan pelukannya atau pelukan Yesus atau pelukan Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Markus 9 ayat 36 sampai dengan ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kebenaran firman-Mu memberikan begitu banyak pengajaran-pengajaran yang berharga, yang bernilai, yang menolong kami di dalam kehidupan keseharian kami. Bagaimana kami hidup di dalam kebenaran. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menyentuh kami, Tuhan yang memeluk kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menyatakan cinta kasih-Nya. Dan Engkau datang dalam pribadi Tuhan Yesus sehingga kami bisa merasakan, khususnya orang-orang yang hidup di dalam zaman Tuhan Yesus, bagaimana Yesus itu terlihat, bagaimana Yesus menjentuh, menjamah yang sakit dan disembuhkan. Dan khususnya Yesus memeluk seorang anak yang disimpan di tengah-tengah, dan Yesus memperlakukan anak itu dengan secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pelukan. Kalau pelukan Allah adalah pelukan yang kudus, pelukan yang benar, pelukan pengampunan, pelukan cinta, pelukan kasih, pelukan penerimaan, pelukan penjagaan, dan pelukan pertolongan. Itulah pelukan daripada Tuhan. Dan Tuhan mewujudkan pelukannya dalam bentuk apa? Dikatakan Yesus memeluk anak itu. Di dalam Alkitab ada gambaran bagaimana Tuhan itu menopang kita. Dan beberapa gambar lukisan-lukisan terbaru yang kita bisa lihat bagaimana Yesus itu memeluk, ya, memeluk orang-orang yang di dalam keadaan terbuang, berdosa, dan Tuhan menerima. Penerimaan yang luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk membiasakan bagaimana memeluk anggota-anggota keluarga kita itu dengan baik. Memeluk istri sesering mungkin, memeluk suami sesering mungkin, memeluk anak sesering mungkin. Apalagi orang tua. Orang tua itu banyak yang kesepian. Mertua kita, oma kita, orang tua kita, berikanlah pelukan. Ada seorang ibu yang sudah kanker stadium 4. Dia bagaimana keluarganya berjuang untuk bisa mengobatinya dengan punya uang yang banyak. Namun ibu ini berkata bahwa dia tahu bahwa sakit yang berat ini akan berakhir dengan kematian. Ibu ini hanya meminta kepada anak dan suaminya bahwa dia mendapatkan pelukan-pelukan dari keluarganya ini. Sekalipun berakhir dengan kematian, namun ibu ini akan menghadapi kematian dengan penuh dengan keberanian. Dengan iman percaya. Karena mengapa? Karena tahu dia mendapatkan penerimaan daripada keluarganya, mendapatkan dukungan dari keluarganya. Ada seorang ibu juga di Australia yang anaknya itu lahir prematur. Entah berapa berat badannya, prematur. Kemudian anak ini meninggal, artinya sudah tidak punya nafas lagi dalam waktu 20 menit. Lalu dokter mengatakan kepada ibu ini, ibu, anak ibu itu sudah meninggal 20 menit. Lalu ibu itu kemudian mengangkat anaknya, memeluk anaknya mungkin dengan menangis, dengan mengucapkan kata-kata sayang, kata-kata cinta bahwa ibu ini mengasihi anaknya. Selang kemudian, setelah itu, maka kelihatan ada terjadi kehidupan dalam diri bayi ini. Kakinya mulai bergerak, dan jantungnya mulai berdetak dan segala macam. Anda kalau ingin tahu, silakan Anda melihat di Google kesaksian ini. Sahabat seperjalanan, itulah the power of hug. Kekuatan daripada pelukan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang cukup menarik di dalam kehidupan keluarga ini adalah, yaitu mereka tidak terbiasa memeluk anggota keluarganya. Mereka tidak terbiasa. Sewaktu mungkin berpacaran mereka memeluk satu dengan yang lain. Tetapi setelah menikah, semakin hari justru semakin jarang.
Malah yang terjadi yang bukan istrinya, yang bukan suaminya, orang-orang yang tidak ada hubungannya, dan itu pelukan-pelukan berbahaya, itu dilakukan. Memeluk istri orang lain, memeluk suami orang lain, memeluk hak-hak orang lain. Bukankah itu membahayakan? Dan itu pelukan yang racun, pelukan yang mematikan, pelukan yang berdosa. Itu yang kita harus hindari. Itu yang harus kita buang dan katakan di dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak akan melakukan semuanya itu. Inilah sifat manusia. Apa yang wajib, apa yang harus, apa yang sah, apa yang itu menjadi sesuatu yang justru harus dilakukan, justru tidak dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan, justru itu yang dilakukan. Berapa banyak rumah tangga hancur karena masalah ini. Berapa banyak anak-anak yang kurang kasih sayang, kurang pelukan daripada orang tua. Papa mama hanya memeluk tiap hari, memegang, menyentuh handphone tiap hari, komputer tiap hari, laptop tiap hari. Papahnya banyak memeluk, menyentuh mobilnya, mungkin motornya, atau burung kesukaannya, atau binatang kesukaannya. Atau ibu-ibu lebih banyak mengusap, memeluk, menyentuh, adalah mungkin tas kesayangannya, sepatu kesayangannya, baju kesayangannya, gelang-gelang ataupun anting kesayangannya, atau lebih banyak menyentuh rambutnya sendiri, bercermin di depan cermin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala anak kecil ini sebetulnya dihindarkan oleh para muridnya yang dikatakan ini anak kecil mengganggu, sudah jangan kumpul dengan orang dewasa. Namun Yesus menegur, biarlah anak itu datang kepadaku sebab merekalah yang punya kerajaan sorga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dari banyak kemudian survei, anak-anak yang jatuh ke dalam narkoba, ke dalam obat-obatan terlarang, selidik punya selidik, anak-anak ini kurang kasih sayang, kurang mendapatkan pelukan. Bukan karena orang tuanya tidak mampu dan sibuk, tetapi karena orang tuanya terlalu sibuk memeluk hal yang lain daripada memeluk anggota keluarganya sendiri. Ayah yang kurang memeluk anaknya, suami yang kurang memeluk istrinya, istri yang kurang memeluk suaminya, mama yang kurang memeluk anaknya, yang adalah bentuk perintah, yang adalah bentuk kritikan, yang adalah bentuk koreksi, evaluasi, sehingga rumah menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Tidak heran kalau kemudian anggota keluarga itu mencari kehangatan di luar rumah. Yang menjadi haknya, yang menjadi sesuatu yang diperbolehkan dalam kebenaran di dalam rumah, itu tidak dilakukan. Karena di rumah menjadi tempat yang kering, rumah menjadi tempat yang tandus, rumah menjadi padang gurun yang kering, rumah menjadi sumur yang tidak berair. Sehingga anggota keluarga mencari keluar rumah. Lalu mereka jatuh ke dalam pelukan-pelukan orang yang salah, yang memanfaatkan, yang punya kepentingan. Jatuh kepada tangan yang salah. Karena mengapa? Karena anggota keluarga di dalam rumah tidak melaksanakan hal tersebut. Di dalam rumah tangga kita perlu mendidik, kita perlu memakai cambuk, Alkitab mengatakan perlu memakai tongkat. Namun tidak cukup tongkat, tapi Anda perlu memeluk dengan tanganmu, mengucapkan kata-kata yang indah kepada anggota keluargamu, meyakinkan bahwa mereka aman di dalam setiap rumah, di dalam anggota keluarga. Mereka terjamin, mereka akan berjanji satu dengan yang lain, akan saling menjaga. Orang tua yang menjaga anak, anak juga yang menjaga orang tua. Ini adalah sesuatu yang indah, bagaimana rumah tangga itu menjadi surga yang terjadi di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kesempurnaan pelukannya, bahwa Yesus dan Allah sudah memeluk kita dengan cintanya, dengan kasihnya, dengan pengampunannya, dengan penerimaannya, dengan penjagaan, pertolongan, dan jaminan yang luar biasa. Biarlah karakter daripada ilahi ini terjadi dalam hidup kita. Kita memeluk anggota keluarga kita, kita mencintai mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, membimbing mereka di dalam kebenaran, memeluk di dalam kekudusan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan salah memeluk. Peluklah anggota keluargamu, jangan orang lain. Belajar dari Yesus yang kesempurnaannya adalah pelukan dalam kesempurnaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang mengalami kendala, kesulitan, masalah dan problem dalam hidup ini, Tuhan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan Engkau kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan cara-Mu.
Ajar kami ya Tuhan, agar kami belajar bagaimana Yesus mencintai dalam bentuk pelukan. Dan kami ingin menyatakan pelukan-pelukan yang indah, yang murni, yang kudus, yang penuh dengan memaafkan, penuh dengan cinta, penuh dengan penerimaan kepada anggota-anggota keluarga kami. Pelukan yang sah, pelukan yang seharusnya, agar kami anggota keluarga tidak ada satupun yang jatuh ke dalam pelukan-pelukan yang salah, sehingga kami berbuat dosa dan merusak rumah tangga kami. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua kesempurnaan pelukannya, dan lakukan itu dalam rumah tanggamu. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.